dibuat botol itu dikasih rasa, atau mungkin ada beberapa menu minuman yang kita combine dengan susu jahe, kopi susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jargemi Farm Banyumas Channel TV ya. Ini kali ini kita lagi berada di Moa Farm ya, yang terletak di Pati Raja Banyumas, Jawa Tengah ya. Ini kita langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita ya, Mas Wahyu ya. Siap, Mas Wahyu, sehat Mas selamat Wahyu? siang. Alhamdulillah sehat Mas. Jadi tarikannya kita ke kambing perah, cuman based on atau basicnya masih dari kambing lokal. Kambing jadi lokal. beberapa kita nyari genetik kambing lokal kita yang memang punya susu yang lumayan bagus, karena ternyata memang ada beberapa kambing lokal kita yang masih punya susu model ambing itu yang masih bagus Mas. Kayak gitu. Harapannya sebenarnya nggak mematikan lokal kita, tapi apa ya, membawa si lokal ini tetap eksis. Kalau yang di sini kita pejantannya pakai Anglo Nubian itu kita ambil dari Australia. Ya, cuman memang masih limit di Indonesia. Dalam artian belum banyak. Jadi apa namanya? Kita kenapa Anglo Nubian, karena di sini kan panasnya lumayan nih Mas. Ada di sini panasnya lumayan. Jadi kita pilihannya itu karena lebih cocok menurut kita di iklim yang panas seperti ini. Termasuk jantan satu lagi itu kita pakai Sanen tapi yang sebel. Sebel ya. Ya, yang warna. Jadi kalau mungkin masih ada di sini yang putih segala macam, itu betinanya masih sapera yang nanti kita akan cross breed juga dengan Anglo itu ya. Seperti itu. Jadi indukannya itu ada dua jenis maksudnya ya. Di sini ada yang masih lokal, ada yang sudah sapera udah crossingan dari sana nih Mas ya. Kayak gitu. Dari dua ini ada yang beberapa kita kawinkan itu dengan Anglo Nubian, yang satunya lagi dengan Sebel Sanen, seperti itu. Jadi harapannya nanti dua genetik ini yang nantinya berkembang di sini Mas. Seperti itu. Ya, karena kita tahu sendiri kalau kita main di dunia peternakan itu cost terbesar itu kan di pakan 60-70% kita dipakai. Ini tetap pakai pakan tambahan, cuman nilainya nggak terlalu besar. Jadi kita ngedepanin dari HPT, hijauan pakan ternak, yang mulai kita tanam di sini. Persentase besarnya di hijauan. Jadi ya, memang kita nggak ngejar untuk volume dapat berapa liter gitu, enggak. Cuman memang sekuatnya dan semampunya ini kambing untuk berproduksi dengan pakan yang kita sediakan, seperti itu. Yang penting kita nggak mengurangi jatahnya mereka, seperti itu. Kalau saat ini karena kita masih di konsep, masih di tahap ya, bukan konsep, masih di tahap breeding juga dan pengembangan, itu masih kisaran 5-6 liter lah per day masih. Ini sehari ya nih ya. Gitu. Terus di sini ada lemon juga, karena Moa Farm sendiri dari nama kita kan itu saya dikasih nama aja sih dari owner. Kalau artinya mungkin owner nanti lebih ngerti ya. Cuman belakangnya tadinya kan kita mikir antara resto dan lain-lain, tapi karena kita basicnya di peternakan perkebunan, jadi memang ini peternakan dan perkebunan. Jadi di sana ada restoran, ada state panggung dan lain-lain. Sebenarnya itu fasilitas dari perkebunan. Kayak gitu Mas. Jadi harapannya dari perkebunan lemon, terus kita ada peternakan kambing perah, terus ada kebun-kebun sayur, ada perikanan nanti di sana, itu kita jualnya ke pasar kita yang ada di sini. Seperti itu. Alamat sini kita sebenarnya kita ada di batas wilayah Mas. Sebelah sana itu jalannya masuk Dusun Pekaja. Tapi kalau ini area kandang itu masuk Lahar. Lahar ya? Ya, di Kabupaten Banyumas. Betul. Susu dijual belikan ya itu tadi Mas. Kita punya pasar tadi, resto di atas itu. Kita jual di situ. Jadi ada produk olahan dari susu kambing kita
dibuat botol itu dikasih rasa, atau mungkin ada beberapa menu minuman yang kita combine dengan susu jahe, kopi susu. Sebenarnya kita mikirin yang simpel sih Mas. Jadi kita produksi sendiri, kita kemas sendiri, kita jual juga di tempat kita sendiri. Jadi benar. Entah berapa persen kita nggak tahu ya, paling nggak kita bisa menularkan ke masyarakat di sekitar sini atau masyarakat luas bahwasanya kalau kita bisa mencapai sebuah kemandirian, insya Allah kita bisa mendapat sebuah kejayaan nanti, insya Allah. Amin. Gitu sih, Mas, ya. Hal itu Maret itu masuk 20 ekor induk, 1 jantan. Cuman kondisi memang pindahan dari kandang saya Cilacap, udah bunting dan sudah bawa anak kecil. Kalau sekarang dari 21 sudah, kemarin itu sebenarnya sampai 70-an, cuman beberapa sudah saya kurangin. Yang terutama yang anak-anakan jantan kita emang lepas Mas. Kayak gitu, kecuali yang anak-anakan betina ini untuk penerus nanti, untuk generasi yang diperah. Untuk kambing perah sebenarnya kan Indonesia belum punya ya, walaupun dulu kita masih berpegang atau masih pegangannya itu kambing etawa ya kan, susunya susu etawa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat realita hari ini sudah jarang yang masih merah dengan kambing etawa, karena ada pilihan atau menu pilihan kambing pilihan ini yang memang juntrungannya buat perah. Ada Sanen, ada Alpin, ada Anglo-Nubian, macam-macam Mas sekarang Mas. Dan itu alhamdulillah Indonesia sudah banyak masuk. Hanya dengan pure breed yang masih murni itu kan biayanya masih tinggi karena harganya kambingnya masih tinggi. Jadi gimana caranya itu kita tetap punya kambing perah tapi nilai atau modalnya nggak terlalu gede ya. Kita salah satu solusinya dengan mengcrossbreedkan Mas, dikawin sila. Ada kambing sapi, nunggu sapinya belum datang. Oh, sapinya belum datang. Sudah. Ini kambing. Ada domba juga di umbaran sana, terus itu nanti rencana kita unggas, cuman nggak buat banyak-banyak. Unggas itu pun bukan yang pedaging dan lain-lain, cuman yang menghasilkan yang kita bisa jual. Jadi saya mau isi itu dengan ayam petelur. Ayam petelur di situ. Di sebelah sana itu ada kolam ikan itu lele. Nah sebelah sana itu Mas, deket Jatian sana itu yang buat kebun-kebun, jadi kayak kebun sayuran yang notabene kita butuhkan di resto ya. Dengan owner kita melihat lokasi ini sebenarnya nggak dilihat sama orang mungkin Mas, seperti itu. Cuman saya lihat di belakang sana kita dapat view indah kalau kita lihat dari atas itu. Yaitu Mas effort kita di sini. Terus gimana caranya lahan yang tadinya memang nggak dilihat sama orang, yang tandus dan lain-lain, kita buat atau kita naikkan agar lebih bermanfaat. Alhamdulillah lemon yang di sini malah ternyata cocok Mas. Jadi hampir 1000 ya kemarin itu setelah kita 1000 pohon Mas. Pohon ya. Itu hasilnya atau airnya itu lebih bagus daripada kalau kita ngambil beberapa dari perkebunan lain yang lokasinya beda dari sini Mas. Ya mungkin loh ya. Kalau saya ngomong emang tanahnya cocok buat lemon ini. Cuman PR-nya emang di sini kan pindahnya sore Mas, di sini Mas. Jam 3 jam 4 itu enak banget kalau buat nongkrong dan lain-lain. Jadi rencana memang di depan kandang ini juga mau tak buat tempat duduk dan lain-lain. Jadi kalau ada pengunjung ke sini, dia bisa melepas lelah sambil lihat kambing, sambil lihat ayam, sambil lihat apa. Jadi kehidupan yang alam memang Mas. Kalau tiket masuk sebenarnya itu cuman untuk apa ya? Cuma Rp2.000 sih Mas, murah meriah. 2000. Kita kan ngambil dari situ. Itu cuman untuk ini aja. Lumayan. Jadi kemarin juga kita dapat kunjungan dari Dinas Pertanian Purbalingga. Terus ada teman-teman kemarin asosiasi pengusaha akikah itu yang hubungannya sama kambing juga. Karena kita juga kenal, terus ngobrol-ngobrol di sini. Seperti itu lah Mas. Jadi tempat ini untuk apa aja dan siapa saja. Nextnya kita memang akan ke sana juga. Jadi apa yang bisa kita gali dari Moa Farm ini di tempat ini, ayo, seperti itu Mas. Oh ya. Udah cuma satu orang doang. Ya, satu orang lagi itu dia lagi dapat tugas dari saya untuk nambahi HPT karena ini lagi musim hujan. Jadi HPT kita masih kurang lahannya. Sementara lahan yang sudah ditanam ya, jadi mulai nanam di sana. Terus kalau lemon itu yang handle lemon tuh ada 3 orang. Terus yang lain-lain di bagian umum sama di restoran tuh 25, bagian umum tuh ada 10. Ada 10 ya? Hampir 40-an lah tenaga kerja. Oh iya benar. Dan rata-rata kita memang ngambil dari warga sekitar sini aja Mas. Bisa dulu, awal-awal saya memang harus ngajari dulu, tapi oke nggak masalah. Ternyata pas orang itu memang punya minat dan serius, tambahin bumbu care lah ya, cinta, ya satu orang ternyata bisa handle dengan SOP yang rigid Mas, seperti itu. All include Mas. Jadi satu orang all include. Yang satu itu cuma nanam Mas. Ini lagi dia bukan orang kandang sih, cuman karena apa namanya tongkrongannya di sini, jadi seolah kayak orang kandang, tapi dia tugasnya nanam lagi. Lagi nanam gitu ya. Masih parsial, bukan yang inti sih. Kalau yang inti cuma satu. Ikannya cuma satu. Kayak gini Mas, kalau kita memang serius
di bidang apapun sih ya kalau menurut saya. Terus kita masuk ke dalam, sebenarnya ada hal-hal yang kita bisa pangkas untuk menjadi sebuah sistem yang efektif. Seperti itu, kayak jangan lihat di sana mungkin simple, ada apa itu, roda 3 itu arco yang saya tinggikan, jadi dia nggak perlu bolak-balik, sekali narik udah bisa ngasih pakan beberapa ekor seperti itu. Kalau masih yang standar kan harus bolak-balik Mas dari tempat pakan sana. Nah, gitu tak tinggiin biar sekali narik, sekali tok udah langsung kemakan semua. Itu kan udah, kita udah menghemat waktu, menghemat tenaga, dia nggak terlalu capek dan lain-lain. Terus sistem penjahatan pakan. Jadi di sini makan beratnya itu kan cuman sore. Sore ya, Mas? Ya. Itu full rumput hijauan. Full hijauan. Ya, pagi itu saya cuma nambah sedikit ampas tahu sedikit lah Mas, persentasenya sedikit banget, sama sedikit polar. Polar paling campurannya. Iya. Kita nggak pakai konsentrat karena tadi intinya bagaimana ini kandang itu bisa berdiri, lemon itu bisa berdiri sendiri secara bisnisnya ya Mas ya. Terus resto itu juga berdiri sendiri, walaupun di depannya itu lokomotifnya itu resto kita di depan itu. Jadi penampilan utamanya di sana. Mungkin kadang-kadang orang mikirnya, oh Muafan tempat makan, sebenarnya bukan. Muafan adalah sebuah peternakan perkebunan yang ada fasilitas makannya. Seperti walaupun sekarang sudah ditambah juga, kita ada ATV, mungkin nanti ada. Apalagi karena itu sebenarnya lebih mendengar ke pengunjung sih, pengennya Mas tambahin ini ya, kita coba tampung. Sabtu Minggu itu selalu lumayan Mas. Sabtu Minggu itu lumayan ya? Sabtu Minggu itu lumayan, jadi kadang Sabtu Minggu, bukan kadang ya, kita bikin Sabtu Minggu itu untuk live musik. Oh, live musik, ada itu live pun kita mendengar dari pengunjung Mas, itu udah ada panggung dan lain-lain. Sebenarnya kan itu fasilitas tadi, cuman emang itu tadinya awalnya buat stage itu kalau misalnya ada acara khusus, cuma permintaan pelanggan ternyata mereka pada seneng untuk nyanyi dan lain-lain setelah main ke kebun sini, setelah main ke kandang dan karaoke. Jadi kita memang fasilitasi untuk itu, seperti itu. Jadi ya tempat buat melepas penat lah Mas di sini ya Mas ya, seperti itu ya, kayak gitu. Jadi mungkin literasinya cuma segitu dan emang kita nggak ngejar volume yang gede-gedean, enggak, cuman kebutuhan seberapa yang di restoran itu kita bisa handle dari tempat kita sendiri, termasuk lemonnya seperti itu. Jadi permintaan di sana ada sari lemon, kita sudah punya produk sendiri. Terus minuman es lemon dan lain-lain itu ambil dari kebun sendiri Mas, termasuk susunya. Jadi susu itu alhamdulillah kita juga sudah mulai bikin susu bubuk sendiri, walaupun masih kerjasama dengan perusahaan lain, sudah punya brand sendiri seperti itu. Ya, kalau peternak kandang besarnya di Cilacap Mas. Kandang besarnya di Cilacap ya? Ya, seperti itu. Jadi di sana juga sama, lebih ke perahan juga, kambing perah. Cuman di sana pure kandang tok, kalau di sini kan luas Mas kayak gini, jadi lebih enak lah kalau di sini kalau menurut saya. Gini modelannya Mas? Ya kalau hari ini kita ya mungkin sering lihat di berita ada susu sapi dan lain-lain dibuang dan lain-lain. Sebenarnya kan pas kita memulai sebuah bisnis, sebenarnya kita harus mencari tahu pengeluarannya itu seperti apa, atau hasilnya ini akan dijual untuk seperti apa tuh. Nah, hari ini kebanyakan teman-teman di peternakan kambing perah mungkin masih kepengennya jual yang simpel Mas. Jadi jual yang simpel tuh mereka jual ke pabrik. Memang pabrik kan Indonesia sudah lumayan, ada beberapa pabrik yang menyerap susu kambing ya. Cuman pas over supply ya kebingungan karena harganya kan turun. Seperti itu. Jadi kalau saya di Cilacap juga itu gimana caranya menyeimbangkan Mas antara hasil dari kandang sama output kita bisa jual berapa nih, dan itu harus ditambah terus volumenya. Caranya gimana? Kita dengan edukasi pasar dan lain-lain. Karena sebenarnya walaupun sudah banyak orang tahu manfaat susu kambing yang notabene memang cukup bagus, cuman masih belum banyak orang yang berani mencoba karena memang belum terbiasa. Susu kambing itu memang bagus, nomor 2 setelah ASI, seperti itu Mas. Jadi masih mikirnya sapi gitu, padahal susu kambing itu alhamdulillah mungkin karena sunnah Rasul juga memang kualitasnya memang bagus Mas. Dan saya sendiri untuk kenapa saya kenapa ternaknya kambing perah, karena dulu saya itu mulai dengan asam lambung Mas. Pas saya belajar untuk peternak kambing, saya sering main ke sana. Saya ngopi dulu nggak berani Mas, jadi main ke Purworejo, ke Jogja, ke Blitar, ke Jawa Timur sana, disuguhin susu kambing itu saya coba minum. Ternyata pas minum itu sendawa. Terus saya cari, karena kepengenan tahu saya tinggi, saya pengen tahu nih susu kambing itu apa sih sebenarnya, manfaatnya itu apa sih. Nah dari situ saya tahu, dan sebenarnya ini produk bagus. Berarti tantangan kita hari ini, kesulitannya tadi kalau jenengan tanya itu bagaimana caranya kita peternak itu bisa mengenalkan, memberitahu dan mengedukasi pasar dalam pengertian di sini berarti masyarakat untuk tahu nih susu kambing itu seperti apa. Kalau sudah tahu manfaatnya, mereka mau mencoba, berarti PR selanjutnya adalah quality Mas. Kualitas cuy ya? Iya, karena masih banyak nuwun sewu teman-teman itu yang
Yang penting merah susu, tapi nggak merah dengan cara yang benar. Harusnya susu kambing itu rasanya ya rasa susu, baunya bau susu, nggak ada bau kambingnya. Nah itu ada Berarti nggak bau. tak jelasin panjang lebar. Insya Allah bisa, saya mau kalau mau ada yang nanya monggo sharing ke sini, main ke Moafam boleh. Sebenarnya standar sih mas. Jadi kalau mungkin orang ngomong kambing perah ribet dan lainnya, sebenarnya enggak. Kalau tergantung kita nih mau main kambing atau peternakan atau kandang kita itu mau dibuat seperti apa. Kalau kita ada di level-level teman-teman yang mungkin sudah banyak terkenal dan lain, mereka pasti punya ciri khas atau kelebihan masing-masing nih mas. Kandangnya bersih, kambingnya bersih, dan kalau mau kayak ruan modalnya gede dan lain, sebenarnya enggak. Kalau kita mau sedikit berubah dengan cara kita, kandang harus bersih tiap pagi disapu dan lain-lain, terus kambing ada waktunya untuk potong kuku, potong bulu, seperti itu dan lain-lain, insya Allah itu hasilnya berbeda pasti mas, kayak gitu. Jadi mau kambing murah kalau tampilannya oke pasti harganya beda mas. Begitu juga kebalikannya, kambing mahal kalau tampilannya nggak jelas, kurus dan lain-lain, ya orang malas beli mas. Jadi kalau pesan saya atau yang kadang saya omongin ke teman-teman yang ngobrol sama saya, kuncinya C sih. C itu gimana mas? C itu cinta dan care mas. Yang penting jangan sampai N. Musuhnya N mas. Cinta, care, terus kita lihat alhamdulillah biasanya tuh hasilnya mulai kelihatan dan lain-lain. Tapi kita jangan sampai ketemu sama N. Kalau N tuh gimana caranya? Kita ngukur awak lah bahasanya gampangnya mas. Aku tadinya pelihara 10 sudah fine nih. Jangan langsung terus 30 apa langsung 50, tapi coba tambahin sedikit atau 2 kalinya atau 1,5-nya dulu nih dari populasi. Kalau itu sudah sama-sama bagus dengan yang 10, baru nambah lagi. Tawakalnya tingkat tinggi mas kalau kita beternak. Jadi kalau dihitung kalkulator bener-bener hidup dan lain-lain, mungkin kalau orang yang hitungannya bisnisnya sudah modal segini harus mendapatkan langsung segini, saya rasa mungkin dia salah mengambil pilihan. Karena kalau menurut saya peternakan perkebunan juga sama, ini long term bisnis jangka panjang. Iya benar. Gitu. Juga kalau kita mau bener-bener cari tahu, kambing sama emas tuh menurut saya itu sama mas. Kambing sama emas itu sama ya mas? Ya, jadi kenapa sama? Jadi mereka itu yang lebih mengikutin harga sih, kayak gitu. Jadi dulu mungkin kambing berapa, sekarang kambing berapa, emas pun seperti itu. Di pasaran yang ada, jadi antara bisnis dan investasi kambing itu mas. Ya, jadi kalau kita memang punya uang lebih, terus punya waktu lebih, kalau mau beternak, ayo sama-sama beternak. Karena gitu ya mas? Ya, karena sesuai yang kita juga banyakkan orang yang tahu bahwasanya kalau kita menang di bahan pangan, pakan dan lain-lain, insya Allah kita menang di segala hal mas. Yang mungkin generasi kita yang sekarang baru-baru ini sudah mau untuk melupakan itu, atau mungkin maunya yang simpel-simpel aja. Tapi jangan salah, kalau kita sudah meninggalkan bahan dasar kita hidup, mustahil untuk kita menang mas ke depan. Seperti itu. Saya juga sebenarnya kalau saya konsep hidup tuh, hidup selalu belajar mas. Jadi di atas ilmu pasti ada ilmu. Jadi kadang teman-teman yang kesini pun pasti menurut saya, walaupun dia newbie dan dia punya ilmu dari tempat lain, yang pas dia kesini dia menularkan itu kepada saya. Ya, benar. Seperti itu master ya, master apa kayak dewek buat urusannya dewek. Benar. Seperti itu mas. Terus kambing perah, karena hal ini mungkin kita ada kendala masalah penjualan. Sebenarnya bagaimana cara kita tadi yang saya omongin di depan, PR utama kita adalah mau untuk turun nih mas, ngenalin produk kita ke masyarakat. Karena dalam ilmu marketing kebetulan saya SE lah ya, tapi sarjana ekonomi, tapi lebih ke sarjana MBA jadi mas. Jadi kita atau orang-orang itu nggak mungkin akan tahu produk kita kalau kita nggak kenalin. Oh iya benar. Gitu. Jadi dulu saya awalnya itu pas belum punya kambing perah, saya beli susu dari teman-teman mas. Tak beli, tak coba tester ke teman-teman. Saya coba dengerin review dari mereka, ada yang mas ini masih bau susu dan lain. Cuman impact lainnya gimana di badan enak loh dan lain-lain. Nah itu berarti kan ada nilai plus, ada nilai minus. Ya, bagaimana minus itu kita pangkas mas. Akhirnya kita dapat plus yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi tetap harus kreatif, tetap harus berani tarung. Karena kesakitan pertarungan kita hari ini adalah kemenangan kita di masa datang nanti. Itu pasti kalau menurut saya. Seperti itu. Itu khusus kambing perah. Kalau untuk peternak kambing, entah itu kambing daging atau domba, kalau dari saya sih, kita tetap harus yakin, kita tetap harus berpikir bagaimana peternakan kita ini memang benar-benar paling efektif mas. Efektif ini bukan melulu harus efisien, tapi di efektif ini pasti ada efisien. Nah, itu yang harus kita pikirin. Terus bagaimana kita membuka pasar kita, bagaimana peternak ini bisa langsung ketemu dengan end user. End user berarti kalau kita punya kambing pedaging, berarti kita bisa main di olahan kambing itu, apa pedaging itu sendiri. Kalau memang kita mau breeding di
kambing pedagingnya bagus-bagus, berarti gimana caranya kita punya sekumpulan atau petani-petani yang notabene kalau di Indonesia nih bahasanya wong tani, itu kita punya jejaring bareng-bareng mereka dengan mereka seperti itu. Jadi silaturahmi memperpanjang rezeki itu bener dan sangat bener sekali Mas. Membuka link, membuka jaringan dan lain-lain. Insya Allah rezeki itu nggak bakal ketukar. Ya, betul, Pasti nggak bakal ketukar. Nah, Allah Maha Adil. Untuk masalah rezeki kita nggak mungkin ini sih, nggak mungkin salah. Seperti itu, nggak usah takut. betul, betul, Gitu. betul. Memberi delegasi kepada saya, jadi kepengennya turut membantu atau mensupport perkebunan dan pertanian di Indonesia walaupun dari lingkup yang paling kecil di daerah Banyumas ini Mas. Amin, Seperti amin. itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.